Ayo mandi Bu, biar otaknya seger, nggak nyusahin aku terus. Dingin, makanya jangan jadi beban. Rasakan ini sampai kau sesak napas. Siti, ada apa ini? Kamu gila ya? Ibu kedinginan, dia sesak napas. Kamu ini manusia atau iblis? Mas, Ini aku cuma mau bersihin ibu, dia tadi kotor sekali. pakai air es. Kamu pikir aku buta? Maafkan Budi, Bu. Maafkan Budi telah pulang. Mas, kamu jangan berlebihan deh. Dia itu cuma orang tua pikir. Cukup! Keluar kamu dari rumah ini, sekarang! Oh, kamu mau usir aku demi dia? Kamu nggak tahu ya, Budi? Wanita tua yang bukan ibumu. Mau dia ibu kandung atau bukan, dia adalah surgaku. Dan kamu cuma sampah yang harus aku buang hari ini. Bayangkan, seorang suami pulang lebih awal ke rumah mewahnya karena firasat yang tak bisa ia jelaskan. Ia memilih masuk lewat taman samping dan tanpa sengaja menyaksikan pemandangan yang membuat hatinya hancur seketika. Istrinya sendiri sedang menyiksa seorang ibu renta berkursi roda dengan air es, hingga tubuh itu menggigil dan sesak napas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut ke cerita ini, mari kita saling menyapa sebagai ajang silaturahmi dan saling mendoakan. Silahkan tuliskan di kolom komentar, sahabat menonton dari daerah mana. Dari kota manapun kalian berada, semoga Allah satukan kita dalam kebaikan dan keberkahan. Sahabat, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like dan subscribe, agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita penuh hikmah dan pelajaran hidup. Dan untuk sahabat yang sudah subscribe, semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan rezeki yang halal dan berlimpah, dimudahkan segala urusannya, disehatkan badannya, dilapangkan hatinya, serta dikabulkan semua hajat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita masuk ke kisah yang akan menguji arti cinta, kesabaran, dan pengorbanan seorang ibu. Hari itu seharusnya berjalan seperti hari-hari lain dalam hidup Budi Santoso. Ruang rapat di lantai 20 gedung perusahaannya dipenuhi suara presentasi, grafik keuntungan, dan rencana ekspansi bisnis. Semua mata tertuju padanya, menunggu keputusan penting yang akan menentukan masa depan perusahaan. Namun anehnya, pikiran Budi justru tidak berada di ruangan itu. Dadanya terasa sesak sejak pagi, bukan sakit, melainkan perasaan tidak tenang yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Berkali-kali ia menarik napas panjang, mencoba fokus, tetapi bayangan wajah ibunya terus muncul di benaknya. Ibu Sukiam, wanita renta yang kini duduk di kursi roda, yang sejak beberapa bulan terakhir tinggal serumah dengannya. Budi mengusap wajahnya pelan. Ia bukan anak yang durhaka. Sejak ayahnya wafat puluhan tahun lalu, Ibu Sukiam adalah satu-satunya sandaran hidupnya. Wanita itu yang menggendongnya saat hujan, yang rela tidak makan demi ia bisa sekolah, yang bekerja serabutan agar Budi kecil tidak putus pendidikan. Semua keberhasilan yang ia raih hari ini tak pernah ia lepaskan dari doa seorang ibu. Namun setelah menikah dengan Siti Marwah, banyak hal berubah perlahan. Bukan perubahan besar yang langsung terlihat, melainkan detail kecil yang sering luput dari perhatian. Nada bicara istrinya yang terdengar sopan tetapi dingin ketika berbicara dengan ibunya. Tatapan mata yang cepat berpaling. Senyum tipis yang terasa dibuat-buat. Budi sempat menegur, tetapi Siti selalu menjawab dengan halus, seolah tidak ada yang salah. Budi terlalu sensitif, kata istrinya suatu malam. Ibu hanya perlu beradaptasi. Kalimat itu membuat Budi mengalah. Ia memilih percaya, karena ia tak ingin rumah tangganya retak hanya oleh prasangka. Lagi pula, bukankah Siti dikenal sebagai wanita terpelajar, lembut dan penuh adab di mata orang luar? Namun hari ini, firasat itu datang lebih kuat dari sebelumnya. Tangannya gemetar saat menandatangani berkas. Suara presentasi terdengar jauh, seolah berasal dari lorong panjang yang bergema kosong. Maaf, ucap Budi akhirnya, memotong rapat. Semua mata terkejut. Saya harus pulang sekarang. Keputusan itu diambil tanpa penjelasan panjang. Ia tak peduli dengan tatapan heran para direktur. Yang ada di pikirannya hanya satu. Ia harus melihat ibunya sekarang juga. Mobil melaju cepat menembus lalu lintas Jakarta.
Budi duduk kaku di kursi belakang. Matanya menatap kosong keluar jendela. Setiap detik terasa panjang. Ponselnya bergetar beberapa kali. Pesan dari sekretaris dan rekan kerja, namun tak satu pun ia balas. Sesampainya di rumah mewahnya di kawasan Pondok Indah, Budi justru tidak masuk melalui pintu utama. Entah mengapa, kakinya melangkah ke arah taman samping. Jalur kecil yang jarang ia lewati. Biasanya hanya dilalui tukang kebun atau asisten rumah tangga. Udara sore terasa sejuk. Rumput hijau terawat rapi. Air mancur kecil di sudut taman memercik pelan. Suara yang biasanya menenangkan. Namun hari itu, suara air justru membuat jantung Budi berdebar semakin kencang. Langkahnya melambat. Ada sesuatu yang terasa salah. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara lain. Bukan suara burung atau angin. Seperti rintihan. Tertahan, lemah. Budi mengernyit, lalu mempercepat langkahnya. Setiap meter yang ia lalui, firasat itu semakin menekan dadanya. Hingga akhirnya, dari balik pepohonan dan semak hias, matanya menangkap sebuah pemandangan yang akan menghancurkan seluruh keyakinannya tentang rumah, tentang pernikahan, dan tentang orang yang selama ini ia percayai sepenuh hati. Budi berhenti melangkah. Kakinya terasa berat, seolah tanah di bawahnya berubah menjadi lumpur yang menahan setiap gerak. Dari balik semak bougainville yang rimbun, matanya menajam, mencoba memahami apa yang sedang terjadi di hadapannya. Awalnya ia berharap penglihatannya keliru, bahwa ini hanyalah salah tafsir dari sudut pandang yang terhalang dedaunan. Namun suara itu kembali terdengar. Bukan suara biasa, itu suara napas tersengal, diselingi batu kecil yang rapuh. Suara orang tua yang kehabisan tenaga. Jantung Budi berdetak semakin cepat, memukul dadanya tanpa ampun. Ia melangkah perlahan, menahan napas, hingga tubuhnya cukup dekat untuk melihat dengan jelas. Di tengah taman belakang, dekat keran air, berdiri seorang wanita dengan punggung tegak. Rambutnya tersanggul rapi, pakaiannya bersih dan mahal. Di tangannya, sebuah selang taman menyemburkan air deras. Arah semprotan itu bukan ke tanaman, bukan ke rumput kering, melainkan ke tubuh seorang wanita renta yang duduk tak berdaya di kursi roda. Budi membeku. Wanita itu adalah Ibu Sukiem. Tubuh ibunya terlihat gemetar hebat. Pakaiannya basah kuyup, menempel di kulit keriput yang tampak kebiruan karena dingin. Tangannya berusaha menutupi wajah, namun gerakannya lemah. Mulutnya terbuka, mencoba menarik napas, tetapi yang keluar hanya erangan tertahan. Air terus menghantam dada dan wajahnya tanpa ampun. Dan orang yang memegang selang itu adalah Siti Marwah. Wajah istrinya tidak menunjukkan rasa bersalah. Tidak ada kepanikan, tidak ada keraguan. Yang tampak justru sorot mata tajam dan dingin. Bibirnya bergerak, seolah mengucapkan sesuatu. Namun suara air menelan semua kata-kata itu. Budi merasa dunia di sekelilingnya runtuh dalam satu tarikan napas. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia ingin berlari, namun tubuhnya seperti kehilangan kendali. Selama ini, ia selalu percaya bahwa ketegangan antara istrinya dan ibunya hanyalah masalah penyesuaian. Perbedaan generasi, perbedaan kebiasaan. Bukan kebencian. Ternyata ia salah. Siti sedikit mencondongkan tubuh ke depan, menambah tekanan air. Ibu Sukiem terbatuk keras, kepalanya terkulai ke samping. Air mengalir dari rambutnya, dari kerah bajunya. Menetes ke tanah taman yang hijau dan bersih. Kontras dengan penderitaan yang sedang terjadi. Sudah tua, cuma bikin repot. Suara Siti akhirnya terdengar samar. Dingin, nyaris tanpa emosi. Kalimat itu menusuk lebih tajam dari pisau manapun. Di detik itu ada sesuatu dalam diri Budi yang pecah. Bukan hanya amarah, tetapi juga rasa bersalah yang menghantamnya bertubi-tubi. Ia sadar, semua ini terjadi di bawah atap rumahnya. Di tempat yang seharusnya paling aman bagi ibunya. Budi melangkah keluar dari persembunyian. Langkahnya kini berat dan cepat, menghancurkan keheningan taman. Rumput terinjak kasar, dedaunan bergeser,
Siti terkejut. Tangannya refleks berhenti, namun selang itu masih menyemburkan air beberapa detik sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Budi, Ucapnya pelan. Wajahnya berubah pucat sesaat. Namun Budi tidak menjawab. Matanya hanya tertuju pada ibunya yang hampir tak sadarkan diri. Ia berlari, memeluk tubuh renta itu, merasakan dinginnya merambat ke lengannya sendiri. Nafas Ibu Sukiem pendek-pendek. Dadanya naik turun tidak beraturan. Bu, suara Budi bergetar, pecah oleh rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Di belakangnya, Siti berdiri kaku. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada kepanikan. Hanya keheningan yang berat, seolah taman itu sendiri menjadi saksi bisu dari sebuah dosa yang baru saja terbuka. Dan pada saat itulah, Budi tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Budi mengangkat tubuh ibunya dengan hati-hati. Tangannya bergemetar, bukan karena berat badan yang menekan, melainkan karena rasa takut kehilangan yang tiba-tiba mencengkeram kuat. Dada Ibu Sukiem naik turun cepat, napasnya berbunyi serak, seolah udara yang masuk tak pernah cukup. Kulitnya dingin seperti es, membuat Budi panik setengah mati. Bu, tahan ya, Budi di sini, bisiknya berulang-ulang, seakan kata-kata itu bisa menjadi jangkar kehidupan. Ia menoleh tajam ke arah Siti Marwah. Amarah yang sejak tadi tertahan kini menyala penuh. Wajah Budi memerah, rahangnya mengeras, dan matanya berkaca-kaca bukan hanya karena air mata, tetapi karena pengkhianatan yang tak pernah ia bayangkan. "Apa yang kamu lakukan?" Suaranya rendah, namun bergetar hebat. Siti tidak langsung menjawab. Ia berdiri tegak, menyilangkan tangan di depan dada, seolah sedang mempertahankan sebuah kebenaran versinya sendiri. Wajahnya datar, bahkan terlihat kesal, bukan menyesal. "Dia bandel," jawab Siti akhirnya. "Tidak mau makan, tidak mau nurut. Aku cuma ingin dia sadar diri." Kalimat itu membuat kepala Budi berdengung. Kata-kata itu keluar begitu ringan, seakan penderitaan seorang ibu tua hanyalah masalah sepele yang bisa diselesaikan dengan kekerasan. Dengan air es, Budi menahan teriak. "Dia ibuku, manusia, bukan binatang." Siti mendengus pelan. "Justru karena bukan ibu kandungmu, kamu terlalu berlebihan." Ucapan itu menghantam lebih keras dari tamparan. Budi terdiam sesaat, bukan karena percaya, tetapi karena terkejut mendengar kebencian yang selama ini tersembunyi rapi. Ia menatap Siti seolah melihat orang asing yang sama sekali tidak ia kenal. Tanpa berkata apapun lagi, Budi menggendong ibunya masuk ke dalam rumah. Setiap langkah terasa berat. Lantai marmer yang dingin, lorong panjang yang mewah, semua terasa hampa. Di kepalanya hanya ada satu tujuan, menyelamatkan ibunya. Ia membaringkan Ibu Sukiem di sofa, menyelimuti tubuh renta itu dengan selimut tebal. Tangannya menggosok perlahan lengan dan kaki ibunya, mencoba menghangatkan. Bibir Ibu Sukiem bergetar, matanya setengah terpejam. Tetapi dari sudut matanya mengalir air mata kecil. "Maafkan Budi, Bu." Suara Budi pecah. Budi terlambat. Ibu Sukiem berusaha mengangkat tangannya, menyentuh lengan anaknya dengan sisa tenaga. Sentuhan itu lemah, namun cukup membuat Budi runtuh. Ia menunduk, menempelkan kening ke tangan keriput yang telah menemaninya sepanjang hidup. Dari kejauhan, langkah kaki terdengar. Siti masuk ke dalam rumah, wajahnya masih dingin. Tidak ada empati, tidak ada rasa bersalah, hanya tatapan sinis yang menusuk. "Mulai hari ini," ucap Budi tanpa menoleh, suaranya tegas, meski hatinya bergetar. "Kamu tidak punya hak apapun atas rumah ini. Pergi." Siti tertawa kecil, mengejek. "Kamu akan menyesal." Ancaman itu menggantung di udara, namun Budi tidak menggubris. Fokusnya hanya satu, memastikan ibunya bertahan. Ia segera menghubungi dokter, meminta pertolongan secepat mungkin. Setiap detik menunggu terasa seperti 1 tahun penuh ketakutan. Di sudut ruangan, Ibu Sukiem terbaring lemah, sementara di dalam dada Budi, amarah,
penyesalan, dan tekad bercampur menjadi satu. Ia bersumpah dalam hati, apapun yang terjadi setelah ini, tidak akan ada lagi satupun orang yang menyakiti ibunya di rumah ini. Dokter datang menjelang malam. Suasana rumah yang biasanya sunyi dan berwibawa, kini dipenuhi langkah tergesa dan bisikan tegang. Budi berdiri di sisi ranjang, menatap setiap gerakan tangan dokter dengan napas tertahan. Jarum infus dipasang, selimut diganti, tubuh Ibu Suksiem dibersihkan dari sisa air dingin yang masih melekat di kulitnya. Hipotermia ringan, kata dokter pelan namun serius. Usianya sudah rentan, kalau terlambat sedikit saja, akibatnya bisa fatal. Kata-kata itu menghantam dada Budi, ia mengangguk, namun tenggorokannya tercekat. Setelah dokter pergi, kamar itu kembali hening. Lampu temaram memantulkan bayangan tubuh renta yang terbaring lemah. Setiap tarikan napas ibunya menjadi suara paling menegangkan yang pernah ia dengar. Budi duduk di kursi dekat ranjang. Tangannya menggenggam tangan ibunya tanpa dilepas. Kulit itu hangat perlahan, tetapi getaran halus masih terasa. Rasa bersalah menumpuk tanpa ampun. Ia teringat betapa sering ia meninggalkan rumah demi urusan bisnis, betapa mudahnya ia percaya bahwa semua baik-baik saja. Dari luar kamar, suara koper diseret terdengar pelan. Siti Marwah benar-benar bersiap pergi. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada penjelasan. Seolah yang terjadi hanyalah pertengkaran biasa, bukan penyiksaan keji terhadap seorang ibu tua. Beberapa saat kemudian, Siti berdiri di ambang pintu kamar. Matanya menatap Budi dan Ibu Suki yang bergantian. Bibirnya tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kuduk meremang. "Kamu pikir ini selesai?" Ucapnya pelan. "Kamu terlalu polos, Budi." Budi menoleh. Tatapannya tajam, dingin, dan penuh tekad. "Keluar," katanya singkat. Siti tertawa kecil, lalu melangkah pergi. Pintu depan tertutup dengan bunyi keras yang menggema ke seluruh rumah. Suara itu menandai berakhirnya satu babak, sekaligus awal dari badai yang lebih besar. Malam itu Budi tidak tidur. Ia duduk menemani ibunya, mengingat kembali masa kecilnya. Bagaimana Ibu Sukiem menggendongnya berjalan jauh ke sekolah karena tak punya ongkos. Bagaimana wanita itu menahan lapar agar ia bisa makan. Semua kenangan itu berputar seperti film bisu yang menusuk hati. Menjelang subuh, Ibu Sukiem terbangun perlahan. Matanya membuka sedikit, menatap wajah anaknya yang tampak lelah dan sembab. Bibirnya bergerak, hampir tak bersuara. "Jangan marah, Nak," bisiknya lirih. "Ibu, tidak apa-apa." Kalimat itu membuat dada Budi sesak. Ia tersenyum tipis, meski air mata jatuh tanpa izin. "Ibu istirahat saja. Sekarang Budi yang jaga." Di luar kamar, pagi mulai menyingsing. Cahaya matahari masuk perlahan melalui jendela besar rumah itu. Rumah yang sama, tetapi rasanya telah berubah. Budi menyadari satu hal dengan sangat jelas. Musuhnya bukan lagi di luar, melainkan seseorang yang pernah ia percayai sepenuh hati. Dan ia tahu, Siti Marwah tidak akan tinggal diam. Hari-hari berikutnya berjalan lambat, seolah waktu ikut berempati pada luka yang belum sembuh. Ibu Sukiem masih terbaring di kamar. Tubuhnya mulai hangat, tetapi jiwanya belum benar-benar kembali. Setiap kali terdengar suara air mengalir, matanya refleks membelalak, nafasnya memburu, dan tangannya gemetar mencari pegangan. Trauma itu diam, namun nyata. Budi mengambil cuti panjang dari pekerjaannya. Ia menolak semua rapat dan panggilan penting. Baginya, tidak ada yang lebih utama selain ibunya. Setiap pagi, ia menyuapi dengan sabar. Setiap malam, ia duduk di samping ranjang, membacakan doa pelan agar ibunya merasa aman. Rumah yang dulu terasa megah, kini menjadi ruang pemulihan penuh kesunyian. Namun di balik ketenangan itu, bayangan Siti Marwah tidak pernah benar-benar pergi. Beberapa hari setelah pengusiran, bisik-bisik mulai terdengar. Awalnya dari tetangga jauh, lalu merambat ke lingkungan terdekat. Ada yang mulai memandang Budi dengan tatapan aneh. Ada yang pura-pura ramah, tetapi suaranya mengandung selidik. "Katanya ibunya bukan ibu kandung ya?"
Dulu hampir dibuang, makanya sekarang balas budi. Kalimat-kalimat itu sampai ke telinga Budi melalui asisten rumah tangga lain. Dadanya kembali terasa sesat, kali ini bukan karena firasat, melainkan karena fitnah yang menusuk dari segala arah. Budi tahu siapa sumbernya. Siti Marwah. Wanita itu mulai bergerak dengan cara yang lebih kejam. Ia tidak lagi menyentuh fisik, tetapi menyerang kehormatan dan sejarah hidup. Ia menyebarkan cerita bahwa Ibu Sukiem hanyalah wanita yang menumpang belas kasihan. Bahwa cinta yang selama ini Budi banggakan hanyalah kebohongan yang dibangun di atas rasa kasihan. Malam hari, Budi duduk sendirian di ruang keluarga. Lampu redup, rumah sunyi. Ia menatap foto lama di dinding, foto dirinya kecil bersama Ibu Sukiem di depan rumah reot bertahun-tahun lalu. Tidak ada kemewahan, tidak ada senyum palsu, hanya pelukan hangat dan mata penuh kasih. Ia mengepalkan tangan. Dalam hatinya muncul pertanyaan yang menyakitkan, bukan karena ia meragukan ibunya, tetapi karena ia sadar betapa mudahnya orang merusak kebenaran dengan dusta. Dunia tidak selalu berpihak pada yang tulus. Kadang, kebohongan yang diulang-ulang terdengar lebih meyakinkan. Keesokan paginya, Budi menemukan Ibu Sukiem duduk menatap jendela. Wajahnya murung, matanya kosong. Ibu dengar, orang-orang bicara. Ucap wanita tua itu lirih tanpa menoleh. Kalau ibu ini cuma beban. Budi berlutut di hadapannya. Ia menggenggam tangan ibunya erat, menatap wajah yang penuh garis waktu dan pengorbanan. Bu, katanya pelan namun tegas. Kalau dunia bilang apapun, itu tidak akan mengubah satu hal. Budi hidup karena ibu. Budi berdiri hari ini karena tangan ibu. Itu cukup. Air mata Ibu Sukiem jatuh perlahan, tangisnya tertahan, seolah ia tidak ingin menambah beban. Tangis itu justru menguatkan tekad Budi. Ia sadar, diam bukan lagi pilihan. Fitnah itu harus dihentikan. Dan kebenaran, seberapapun pahit jalannya, harus berdiri di tempat yang semestinya. Sejak hari itu, suasana rumah Budi tidak pernah benar-benar tenang. Meski pintu rumah tertutup rapat, dunia luar seakan terus menyusup lewat bisikan, pesan singkat, dan tatapan orang-orang yang berubah. Telepon Budi berdering lebih sering, bukan dari rekan bisnis, melainkan dari kerabat jauh yang tiba-tiba ingin tahu kebenaran. Budi, isu itu benar ya? Kamu yakin wanita itu ibu kandungmu? Pertanyaan-pertanyaan itu datang tanpa empati, tanpa mempertimbangkan luka yang sedang ia rawat. Budi menahan diri untuk tidak meledak. Ia menjawab seperlunya, selebihnya memilih diam. Namun diamnya justru dianggap sebagai pembenaran oleh sebagian orang. Siti Marwah memainkan perannya dengan rapi. Ia tidak pernah muncul langsung, tetapi jejak ceritanya terasa di mana-mana. Dari grup ibu-ibu sosialita, dari perbincangan asisten rumah tangga, hingga ke lingkungan bisnis. Ia membingkai dirinya sebagai korban, istri yang diusir karena membela kebenaran, wanita yang katanya berani membuka masa lalu kelam seorang ibu palsu. Budi mendengar semuanya dari kejauhan. Setiap cerita yang sampai ke telinganya terasa seperti goresan baru di luka lama. Namun yang paling menyakitkan adalah dampaknya pada Ibu Sukiem. Wanita itu semakin sering termenung, senyumnya jarang muncul. Ia mulai menolak makan, menolak diajak bicara lama-lama. Suatu malam, Budi mendapati ibunya duduk di kursi roda dengan koper kecil di sampingnya. Ibu mau ke panti saja, ucap Ibu Sukiem pelan. Biar kamu tidak malu. Kalimat itu membuat Budi terhenyak. Ia berlutut di hadapan ibunya, memegang kedua pundak rapuh itu dengan mata berkaca-kaca. Jangan pernah bicara begitu, Bu. Suaranya bergetar. Kalau ibu pergi, rumah ini kosong. Budi tidak punya siapa-siapa lagi. Ibu Sukiem menunduk. Air matanya jatuh ke lantai. Tangannya gemetar saat menggenggam lengan anaknya. Dalam hati kecilnya, ia takut menjadi alasan runtuhnya hidup Budi. Malam itu, Budi membuat keputusan besar. Ia tidak akan lagi membiarkan Siti mengendalikan cerita. Ia mulai mengumpulkan potongan-potongan kebenaran.
catatan perawatan ibunya, kesaksian para asisten rumah tangga lama, bahkan foto dan video lama yang selama ini tersimpan rapi. Tanpa ia sadari, di sudut lain rumah itu, ada seseorang yang memperhatikan semua dengan diam. Seorang asisten rumah tangga yang baru beberapa bulan bekerja. Wanita itu sering melihat Siti Marwah berperilaku aneh sebelum diusir, mendengar kata-kata kasar, melihat perlakuan yang tak pantas. Ia menyimpan satu rahasia yang kelak akan mengubah arah segalanya. Pagi itu datang dengan langit kelabu, seolah mencerminkan perasaan yang menggantung di dada Budi. Ia duduk di meja makan sendirian, secangkir teh sudah dingin di hadapannya. Sejak fitnah itu menyebar, rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Bukan karena kurangnya orang, tetapi karena beban pikiran yang tak terucap. Ibu Sukiem masih tidur di kamarnya. Tidurnya sering gelisah. Kadang ia terbangun dengan napas memburu, memanggil nama Budi pelan. Setiap kali itu terjadi, Budi selalu datang, menggenggam tangan ibunya sampai gemetar itu reda. Tidak ada keluhan dari mulut wanita tua itu, tetapi rasa takutnya berbicara lebih keras dari kata-kata. Siang hari, Budi menerima kunjungan tak terduga. Seorang kerabat jauh datang dengan wajah ragu dan nada bicara yang hati-hati. Mereka tidak datang untuk menanyakan kabar, melainkan untuk memastikan cerita yang beredar. Kami hanya ingin tahu kebenarannya, ucap orang itu, menatap sekeliling rumah mewah tersebut. Darah itu penting, Budi. Kalimat itu membuat Budi tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum orang yang telah melalui terlalu banyak luka. Kebenaran saya sederhana, jawabnya tenang. Ibu itu yang membesarkan saya, yang menahan lapar demi saya. Kalau itu tidak cukup disebut ibu, maka saya tidak tahu lagi arti darah. Ucapan itu mengakhiri percakapan. Namun di dalam hatinya, Budi tahu, penjelasan logis tidak akan pernah cukup bagi orang yang sudah memilih percaya pada fitnah. Malamnya, Budi duduk bersama Ibu Sukiem di teras belakang. Udara dingin menyentuh kulit, namun suasana terasa lebih hangat. Ia menyerimuti bahu ibunya, lalu duduk di samping kursi roda. Ibu takut, nak, ucap Ibu Sukiem akhirnya. Takut kamu menyesal punya ibu seperti ibu. Budi berlutut, menatap wajah yang penuh keriput itu dengan mata basah. Budi menyesal satu hal saja, Bu. Menyesal tidak lebih cepat melindungi ibu. Ia lalu menceritakan masa kecilnya, kenangan kecil yang selama ini jarang ia ucapkan. Tentang sandal jepit yang dipakai bergantian, tentang nasi yang dibagi dua, tentang doa-doa malam yang selalu dibisikkan Ibu Sukiem di telinganya. Air mata Ibu Sukiem jatuh tanpa bisa ditahan. Tangis itu bukan lagi tangis ketakutan, melainkan pelepasan. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, wajahnya terlihat lebih tenang. Di sudut rumah, asisten rumah tangga yang selama ini diam menyaksikan semuanya dari jauh. Ia menggenggam ponselnya erat. Di dalamnya tersimpan rekaman pendek, gambar yang tidak pernah ia sangka akan ia simpan. Rekaman saat Siti Marwah berdiri dengan selang air, wajah dingin dan kata-kata kasar yang tak pantas diucapkan pada seorang ibu tua. Tangannya gemetar. Ia tahu, jika ia menyerahkan rekaman itu, hidupnya bisa berubah. Tetapi jika ia diam, kebohongan akan terus menang. Malam itu di bawah langit yang gelap, keberanian kecil mulai tumbuh, dan tanpa Budi sadari, kebenaran sedang berjalan pelan menuju pintu rumahnya. Pagi itu rumah Budi terasa lebih sunyi dari biasanya. Ibu Sukiem masih tertidur setelah malam yang cukup tenang. Sementara Budi duduk di ruang kerja, menatap berkas-berkas lama tanpa benar-benar membacanya. Pikirannya dipenuhi satu hal, sampai kapan ia harus bertahan menghadapi fitnah yang terus menyebar tanpa wajah. Ketukan pelan di pintu memecah lamunan. Seorang asisten rumah tangga berdiri ragu di ambang pintu. Wajahnya pucat, tangannya saling menggenggam erat. Matanya tidak berani langsung menatap Budi. "Ada apa?" tanya Budi lembut. Wanita itu menarik napas panjang, lalu mengeluarkan ponsel dari saku seragamnya. Tangannya gemetar saat menyerahkan benda itu. "Saya minta maaf, Pak. Selama ini saya takut," ucapnya lirih. "Tapi saya tidak sanggup melihat ibu terus difitnah." Budi mengernyit. Ia menerima ponsel itu, menatap layar yang sudah terbuka pada sebuah video berdurasi singkat. Dengan jari bergetar, ia menekan tombol putar. Dalam hitungan detik, dunia seolah berhenti berputar.
Di layar terlihat jelas taman belakang rumah. Keran air, kursi roda, dan sosok Siti Marwah yang berdiri memegang selang. Suaranya terdengar jelas, kasar, penuh kebencian. Air menyembur ke arah tubuh renta Ibu Sukiem yang menggigil. Tangisan pelan, napas tersengal, semua terekam tanpa bisa dibantah. Budi menutup mulutnya, dadanya terasa dihantam keras. Meski ia sudah menyaksikan kejadian itu sendiri, melihatnya kembali dari sudut pandang lain terasa jauh lebih menyakitkan. Ini bukan lagi kenangan, melainkan bukti nyata kekejaman. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Video ini saya rekam tanpa sengaja, lanjut asisten itu. Waktu itu saya sedang membersihkan gudang. Saya takut melapor. Bu Siti sering mengancam. Budi mengangguk perlahan. Di dadanya, kemarahan dan kelegaan bercampur menjadi satu. Akhirnya, kebenaran tidak lagi sendirian. Hari itu juga, Budi mengambil langkah tegas. Ia menyerahkan rekaman tersebut kepada kuasa hukum, lalu melaporkannya ke pihak berwajib. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi rasa iba pada seseorang yang telah melampaui batas kemanusiaan. Sore harinya, kabar penangkapan Siti Marwah menyebar cepat. Wanita yang selama ini lantang menebar fitnah, kini terdiam. Cerita versinya runtuh dalam sekejap, digantikan oleh bukti yang tak bisa diputarbalikan. Di kamar, Budi duduk di sisi ranjang ibunya. Ia menggenggam tangan Ibu Sukiem, menatap wajah yang tampak lebih damai. "Sudah selesai, Bu," ucapnya pelan. "Allah tidak tidur." Ibu Sukiem menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Senyum kecil terukir di wajahnya, senyum yang lama hilang. Di luar rumah, dunia mungkin masih bising. Tetapi di dalam hati Budi, satu beban besar akhirnya runtuh. Kebenaran telah menemukan jalannya. Berita penangkapan Siti Marwah menyebar lebih cepat dari fitnah yang dulu ia tebarkan. Orang-orang yang sebelumnya berbisik, kini terdiam. Tatapan sinis berubah menjadi kikuk. Pesan-pesan masuk ke ponsel Budi. Sebagian meminta maaf, sebagian pura-pura menanyakan kabar. Seolah luka yang sempat mereka tambah bisa dihapus begitu saja. Budi membaca semuanya tanpa emosi berlebihan. Ada masa dalam hidup ketika pembenaran tidak lagi penting. Yang ia butuhkan hanyalah ketenangan untuk ibunya. Di kantor polisi, Siti Marwah duduk dengan wajah pucat. Keangkuhan yang dulu melekat kini menguap. Saat rekaman itu diputar, tidak ada lagi pembelaan. Suaranya sendiri menjadi saksi yang menjeratnya. Setiap kata kasar, setiap semburan air, semuanya membongkar watak yang selama ini ia sembunyikan di balik senyum dan penampilan terhormat. Budi tidak datang untuk memuaskan amarah. Ia datang sebagai anak yang melindungi ibunya. Tatapannya datar ketika Siti menunduk, tak lagi berani menatap balik. "Kamu menghancurkan dirimu sendiri," ucap Budi pelan. Tidak ada teriakan, tidak ada dendam, hanya kelelahan panjang dari pengkhianatan. Siti tidak menjawab. Air matanya jatuh, bukan karena penyesalan, melainkan karena ketakutan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan berada di posisi yang tak berdaya. Sementara itu di rumah, Ibu Sukiem mulai menunjukkan perubahan. Nafsu makannya perlahan kembali. Ia mulai mau duduk di teras, menikmati cahaya pagi. Senyumnya belum sepenuhnya pulih, tetapi ketakutan di matanya berkurang hari demi hari. Suatu sore, ia memanggil Budi mendekat. "Ibu dengar, orang-orang sudah tahu semuanya," ucapnya pelan. Budi mengangguk. "Kebenaran akhirnya bicara sendiri, Bu." Ibu Sukiem menggenggam tangan anaknya. "Ibu tidak butuh pembelaan di mata manusia. Cukup kamu percaya pada Ibu." Kalimat itu membuat dada Budi hangat. Ia menyadari, sejak awal, ibunya tidak pernah meminta dibela. Yang ia inginkan hanya satu, diterima tanpa syarat. Malam itu, Budi menunaikan sholat lebih lama dari biasanya. Dalam sujudnya, ia menitipkan semua luka, amarah, dan kelelahan. Ia sadar, tidak semua keadilan terasa manis, tetapi setidaknya kebohongan telah berhenti menyebar. Di luar sana, hidup akan terus berjalan,
Namun satu hal telah berubah selamanya. Topeng kebencian telah runtuh, dan ikatan antara ibu dan anak itu justru semakin kuat, tak tergoyahkan oleh apapun. Pagi itu matahari masuk perlahan melalui jendela besar rumah Budi. Cahaya hangat menyentuh lantai marmer, menyapu sudut-sudut rumah yang sempat terasa dingin dan menyesakan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, udara di dalam rumah itu terasa ringan, seolah beban berat telah diangkat dari langit-langitnya. Ibu Sukiem duduk di kursi roda dekat jendela. Di tangannya secangkir teh hangat, uapnya naik perlahan. Wajahnya tampak lebih segar. Keriput di sudut matanya masih ada, tetapi sorot ketakutan yang dulu menetap kini menghilang. Ia menatap halaman taman, tempat kenangan pahit itu pernah terjadi, tanpa gemetar. Budi berdiri di belakangnya, memperhatikan ibunya dengan diam. Hatinya terasa penuh oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan kemenangan, bukan kepuasan, melainkan kelegaan yang dalam. Ia menyadari, luka mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang, tetapi mereka telah melewati bagian terburuknya. Rumah ini terasa beda, ucap Ibu Sukiem pelan. Budi tersenyum kecil. Karena sekarang rumah ini aman, Bu. Ibu Sukiem mengangguk, tangannya bergerak pelan, menggenggam tangan anaknya. Genggaman itu tidak kuat, tetapi hangat. Hangat yang sama seperti puluhan tahun lalu, saat tangan itu menuntunnya berjalan, saat dunia masih terasa keras dan sederhana. Di luar rumah, kehidupan berjalan seperti biasa. Bisnis Budi perlahan kembali stabil. Orang-orang yang dulu meragukan kini memilih diam. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi cerita yang dipelintir. Semua berhenti dengan sendirinya, seperti debu yang jatuh setelah angin reda. Sore hari, Budi mendorong kursi roda ibunya ke taman samping. Tempat yang dulu menjadi saksi penderitaan, kini ia ubah menjadi ruang terang. Selang air telah disingkirkan. Bunga-bunga baru ditanam. Air mancur kecil kembali mengalir lembut. Suaranya tenang, tidak lagi menakutkan. Ibu Sukia menatap taman itu lama, lalu ia tersenyum. Hidup memang begitu, Nak, katanya lirih. Kadang Allah izinkan luka, supaya kita tahu siapa yang benar-benar menjaga. Budi menunduk menahan haru. Ia mencium tangan ibunya dengan penuh hormat. Dalam hatinya tidak ada lagi keraguan. Darah tidak pernah menjadi ukuran cinta. Pengorbananlah yang membentuk ikatan paling kuat. Di rumah itu tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi ketakutan. Yang tersisa hanyalah doa, kesabaran, dan kasih sayang yang tumbuh lebih kokoh dari sebelumnya. Dan di sanalah, dalam kesederhanaan yang tenang, rumah itu kembali bernapas. Ruang sidang itu terasa dingin meski matahari pagi bersinar terang di luar gedung pengadilan. Budi duduk di bangku pengunjung dengan punggung tegak, namun kedua tangannya saling menggenggam erat. Setiap detik di ruangan itu berjalan lambat, seolah waktu sengaja menekan dadanya dengan beban yang tidak terlihat. Di depannya, Siti Marwah duduk dengan wajah pucat, rambutnya tetap tersanggul rapi, tetapi sorot matanya tak lagi setajam dulu. Hakim membacakan kronologi dengan suara datar. Kata demi kata menggambarkan kejadian di taman belakang rumah itu, kejadian yang masih sering muncul dalam mimpi buruk Budi. Rekaman diputar kembali sebagai barang bukti. Suara air menyembur, tangisan pelan terdengar. Beberapa orang di ruang sidang menunduk, sebagian lain menghela napas berat. Budi memejamkan mata sesaat. Bukan karena tak sanggup melihat, tetapi karena rasa bersalah kembali menyesakkan. Semua ini terjadi di rumahnya, di bawah tanggung jawabnya. Meski kebenaran kini berdiri tegak, luka itu belum sepenuhnya sembuh. Siti Marwah sesekali menoleh. Tatapannya singgah sebentar ke arah Budi, lalu jatuh ke lantai. Tidak ada amarah, tidak ada permohonan. Hanya kelelahan yang terlanjang. Ketika hakim meminta keterangannya, suaranya terdengar pelan dan bergetar. Seolah kata-kata telah kehilangan tempat berpijak. Di luar ruang sidang, Budi menerima panggilan dari rumah. Asisten memberi kabar bahwa Ibu Sukiem kembali gelisah sejak pagi. Nafasnya pendek, tangannya dingin. Budi menutup ponsel dengan dada berdebar. Ia ingin segera pulang, namun kakinya terasa terpaku oleh kewajiban yang belum selesai. Sidang diskor sementara. Budi berdiri, melangkah keluar lorong panjang pengadilan. Di sana,
Bunyi langkah bergema, bercampur dengan bisik-bisik orang yang tak ia kenal. Ia menarik napas dalam, mencoba menata hati. Di kepalanya, terbayang wajah ibunya yang rapuh, menunggu di rumah dengan ketakutan yang belum benar-benar pergi. Ketika ia kembali melangkah masuk, palu hakim kembali diketukkan. Suara itu menggema, berat, menandai bahwa satu proses telah berjalan, namun perjalanan batin mereka masih jauh dari kata selesai. Pagi itu datang perlahan, seolah enggan mengganggu keheningan yang menyelimuti rumah Budi. Cahaya matahari menembus tirai tipis kamar, jatuh lembut di lantai dan dinding, memberi warna hangat pada ruang yang semalam dipenuhi kecemasan. Budi terbangun di kursi dekat ranjang ibunya. Lehernya terasa kaku karena tertidur dalam posisi duduk. Tangannya masih menggenggam tangan Ibu Sukiem, seakan takut kehilangan sentuhan itu walau hanya sesaat. Ia membuka mata dengan jantung berdebar. Hal pertama yang ia periksa adalah napas ibunya. Dadanya naik turun perlahan, teratur, meski masih lemah. Wajah pucat itu tampak sedikit lebih tenang dibandingkan malam sebelumnya. Budi menghembuskan napas panjang, seperti baru saja muncul dari dasar laut setelah kehabisan udara. Air mata kembali menggenang. Kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena rasa syukur yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dokter datang tidak lama kemudian. Pemeriksaan dilakukan dengan hati-hati. Suara alat medis terdengar pelan di tengah pagi yang hening. Setelah beberapa saat yang terasa sangat panjang, dokter menoleh ke arah Budi. Kondisinya stabil, katanya. Masih perlu pengawasan ketat, tapi beliau melewati masa kritisnya. Kalimat itu membuat lutut Budi hampir lemas. Ia mengangguk berulang kali, bibirnya bergetar mengucap terima kasih. Saat dokter dan perawat keluar, Budi kembali duduk di sisi ranjang. Ia memandangi wajah ibunya lama, mencoba menghafal setiap garis keriput yang terbentuk dari perjuangan panjang seorang wanita sederhana. Ibu Sukie membuka mata perlahan. Pandangannya masih lemah, tetapi kali ini lebih fokus. Ia melihat wajah anaknya yang tampak lebih kurus dan lelah dari biasanya. "Kamu belum tidur?" tanyanya lirih. Budi tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Bu," Budi temani. Ibu Sukie menarik napas pelan. "Ibu bikin kamu repot." Kalimat itu membuat dada Budi sesak. Ia menggeleng kuat. Ibu tidak pernah merepotkan. Justru Budi yang selama ini terlalu sibuk, terlalu yakin semuanya baik-baik saja. Ibu Sukie menatap anaknya lama. Ada kebijaksanaan yang tenang di matanya. Hidup memang begitu, Nak. Kadang kita diuji bukan untuk jatuh, tapi supaya tahu siapa yang benar-benar tinggal. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan, namun penuh perubahan kecil yang berarti. Ibu Sukia mulai bisa duduk lebih lama, meski masih sering lelah. Budi mengatur ulang seluruh hidupnya. Jadwal kerja dipangkas, tanggung jawab dialihkan. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia benar-benar hadir sepenuhnya di rumah. Ia menemani ibunya sarapan di pagi hari, menyuapi dengan sabar, mendengarkan cerita-cerita lama yang dulu sering ia abaikan, tentang masa kecilnya yang hampir tak ia ingat, tentang malam-malam panjang tanpa listrik, tentang doa-doa yang tak pernah putus meski hidup terasa berat. Setiap cerita itu seperti potongan puzzle yang membuat Budi semakin memahami betapa dalam cinta seorang ibu yang selama ini ia miliki. Sementara itu, proses hukum terhadap Siti Marwah terus berjalan. Budi mengikuti seperlunya, tanpa emosi berlebihan. Ia tidak lagi mencari pembalasan. Baginya,
Keadilan telah berjalan, dan hatinya terlalu penuh untuk diisi kebencian. Ia menyerahkan semuanya pada hukum dan ketetapan Allah. Lingkungan sekitar perlahan berubah. Orang-orang yang dulu berbisik kini lebih banyak diam. Beberapa datang meminta maaf, sebagian hanya menyapa dengan canggung. Budi menerimanya dengan sikap tenang. Ia belajar bahwa tidak semua luka harus dibahas, dan tidak semua kebenaran perlu diteriakkan. Suatu sore, Budi mendorong kursi roda ibunya ke taman samping rumah. Taman yang dulu menjadi saksi penderitaan kini terlihat berbeda. Budi sengaja mengubahnya. Selang air telah disingkirkan. Keran diganti. Bunga-bunga baru ditanam dengan warna-warna cerah. Air mancur kecil mengalir lembut. Suaranya menenangkan. Jauh dari kesan mengancam. Ibu Sukiem menatap taman itu lama. Tidak ada ketakutan di wajahnya. Hanya keheningan yang dalam. Seperti seseorang yang berdamai dengan masa lalu. Kamu tidak perlu mengubah semuanya, ucapnya pelan. Budi tersenyum. Budi hanya ingin tempat ini jadi tempat yang baik untuk ibu. Ibu Sukiem mengangguk. Cinta memang begitu. Diam-diam bekerja, tapi mengubah banyak hal. Menjelang maghrib, langit berubah jingga. Cahaya senja menyelimuti halaman rumah dengan lembut. Budi berlutut di samping kursi roda, mengambil tangan ibunya, dan menciumnya dengan penuh hormat. Ia merasakan kehangatan yang sama seperti saat ia kecil. Saat dunia terasa besar dan menakutkan, tetapi selalu ada satu tempat yang aman untuk pulang. Bu, katanya pelan, terima kasih sudah memilih tetap tinggal. Terima kasih sudah jadi ibu untuk Budi. Ibu Sukiem tersenyum. Senyum yang sederhana, namun penuh makna. Ibu tidak pernah salah memilih, jawabnya. Cinta tidak pernah salah alamat. Di dalam rumah itu, tidak ada lagi suara tangis. Tidak ada lagi ketakutan yang menekan. Yang tersisa hanyalah hari-hari biasa yang terasa luar biasa. Pagi dengan doa, siang dengan kebersamaan, malam dengan ketenangan. Budi berdiri, memandang langit yang mulai gelap. Ia tahu, hidup akan selalu membawa ujian lain. Namun kini ia mengerti satu hal yang tidak akan pernah ia lupakan. Bahwa keluarga bukan tentang siapa yang terikat darah, melainkan siapa yang bertahan, melindungi, dan mencintai tanpa syarat. Dan di rumah itu, bersama ibunya, Budi menemukan kembali makna hidup yang paling sederhana, sekaligus paling kuat. Cinta yang tulus. Cinta yang tidak pernah salah alamat. Malam itu hujan turun tanpa jeda, membasahi halaman rumah dengan suara deras yang menekan perasaan. Lampu teras menyala redup, memantulkan bayangan air yang jatuh bertubi-tubi. Budi baru saja tiba dari pengadilan, ketika langkahnya terhenti di ruang tengah. Ada sesuatu yang berbeda. Sunyi rumah itu terasa terlalu dalam, seperti menahan napas sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Asisten rumah tangga berlari kecil menghampirinya, wajahnya pucat dan panik. Tangannya gemetar saat berbicara, suaranya hampir tak terdengar di balik hujan. Ia mengatakan bahwa sejak sore, kondisi Ibu Sukiem menurun drastis. Wanita tua itu sulit makan, napasnya sering tersengal, dan beberapa kali terlihat memejamkan mata lebih lama dari biasanya. Dokter sudah dihubungi dan sedang dalam perjalanan, tetapi waktu terasa berjalan terlalu lambat. Budi tidak menunggu penjelasan lebih jauh. Ia berlari menuju kamar ibunya. Pintu terbuka, memperlihatkan sosok rapuh yang terbaring lemah di ranjang. Wajah Ibu Sukiem tampak pucat, jauh lebih pucat dari hari-hari sebelumnya. Dadanya naik turun tidak teratur. Napasnya pendek dan berat. Tangannya dingin saat Budi menggenggamnya. Dingin yang membuat jantungnya serasa berhenti berdetak. Bu, Budi pulang, ucapnya lirih, menahan suara agar tidak pecah. Tidak ada jawaban. Hanya gerakan halus di kelopak mata, seakan Ibu Sukiem mendengar, namun terlalu lelah untuk merespons. Budi duduk di sisi ranjang, tidak melepaskan genggaman itu.
Ia mengusap tangan keriput yang selama ini menjadi tempatnya pulang. Tangan yang dulu selalu hangat, meski hidup mereka dingin dan kekurangan. Kenangan masa kecil kembali datang tanpa diminta. Malam ketika Budi demam tinggi, dan Ibu Sukiem begadang semalaman, mengompres kepalanya dengan air hangat sambil berdoa pelan. Pagi ketika ia hampir putus sekolah, dan ibunya menjual cincin satu-satunya agar ia tetap bisa belajar. Semua pengorbanan itu berputar cepat di kepalanya, bercampur dengan rasa takut yang belum pernah ia rasakan sedalam ini. "Bu, kalau selama ini Budi kurang, maafkan Budi," bisiknya. "Jangan tinggalin Budi sekarang." Air mata jatuh ke punggung tangan ibunya. Untuk pertama kalinya sejak ia dewasa, Budi merasa benar-benar kecil dan tak berdaya. Semua kekayaan, jabatan, dan pengaruh yang ia miliki seolah tidak berarti apa-apa di hadapan satu hal yang paling ia takutkan, kehilangan ibu yang telah memberinya hidup. Dokter datang di tengah hujan. Suasana kamar berubah tegang. Alat-alat medis dikeluarkan, tekanan darah diperiksa, napas didengarkan. Wajah dokter terlihat serius, terlalu serius untuk membuat Budi tenang. Ia berdiri sedikit menjauh, tetapi matanya tak pernah lepas dari ranjang itu. "Trauma dan kelelahan mental memperburuk kondisinya," kata dokter akhirnya dengan suara rendah. "Usianya sudah sangat rentan. Kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin." Kalimat itu menghantam Budi lebih keras dari putusan hakim manapun. Ia mengangguk pelan, meski hatinya menolak menerima. Dokter memberikan obat, mengatur infus, lalu meminta semua orang keluar agar suasana tetap tenang. Malam semakin larut, hujan belum berhenti. Budi duduk sendirian di kamar, hanya ditemani suara napas ibunya yang lemah dan detak jam dinding yang terdengar terlalu jelas. Ia menunduk, menyandarkan kening ke tepi ranjang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar menyerah pada Allah. Doanya tidak panjang, tidak indah, hanya kalimat-kalimat sederhana yang keluar dari hati paling dalam. Ia meminta agar ibunya diberi kekuatan. Ia meminta agar diberi satu kesempatan lagi untuk membalas semua cinta yang pernah ia terima. Ia bahkan siap menerima apapun takdirnya, asalkan ibunya tidak pergi dengan membawa rasa sakit. Menjelang subuh, napas Ibu Sukiem tiba-tiba melemah. Budi langsung berdiri, memanggil namanya dengan suara bergetar. Matanya tak berkedip, tangannya menggenggam lebih erat. Dalam detik-detik itu, dunia seolah berhenti. Tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan. Hanya ada sekarang, dan rasa takut yang menyesakkan dada. Perlahan, Ibu Sukiem membuka matanya. Pandangannya buram, tetapi bibirnya bergerak. Budi mendekat, hampir menempelkan telinganya. "Ibu, ikhlas," bisik wanita tua itu lirih. "Kalau Allah, panggil." Budi menggeleng cepat, air matanya jatuh tanpa henti. "Jangan bicara begitu, Bu. Budi belum siap." Ibu Sukiem tersenyum tipis. Senyum yang sama seperti saat Budi kecil. Senyum yang selalu membuatnya merasa aman. Tangannya bergerak pelan, menyentuh pipi anaknya. "Allah titipkan kamu sama ibu lama," katanya terbata. "Sekarang ibu tenang." Subuh datang dengan cahaya pucat. Hujan mulai reda. Di luar, azan berkumandang pelan, menyelinap masuk ke kamar itu. Budi menunduk, mencium tangan ibunya. Air matanya jatuh membasahi selimut. Di ambang antara kehilangan dan harapan, doa-doa yang tulus terus mengalir. Dan di sanalah, di antara air mata dan kepasrahan, hidup mereka menunggu keputusan yang hanya Allah yang berhak menetapkan.